Sesi pertama ini izin kita bikin kesimpulan dulu ya, agar nanti rekan-rekan dari Kemendagri dan DKPP bisa izin meninggalkan tempat ini. Bisa ditampilkan kesimpulan? Ya. Maksudnya kesimpulan dulu, Ketua? Ya, ini hanya untuk mengesahkan anggaran, Mbak. Ya. Jadi izin Pak Deddy Sitorus, tadi sesi kita yang pertama pun itu konteks hari ini hanya mendengarkan presentasi terkait dengan rekonstruksi ulang APBN yang dilakukan pemerintah kemarin dan tadi malam. Karena dalam Undang-Undang APBN wajib disampaikan ke DPR dan kita wajib untuk mempersetujui, makanya hari ini teman-teman semua dipanggil. Nah, khusus otorita IKN, selain kita mempersetujui anggaran hasil rekonstruksi ulang, nanti otorita IKN akan menyampaikan progres dan perkembangan ke depan, dan khusus Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya nanti akan kita bahas berikutnya terkait dengan programnya. Jadi ini globalnya dulu, DIPA-nya dulu. Kalau begitu saya minta izin Ketua, hanya menyampaikan 2-3 hal kepada Kemendagri, yang kini ini pasti akan ditanyakan oleh teman-teman. Pertama itu terkait transfer daerah, apakah benar maksimum up to 50%? Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa dana hasil efisiensi itu atau rekonstruksi atau apa namanya itu menjadi dana cadangan, kan begitu, artinya uang itu ada. Apakah benar seperti itu? Ya, karena yang kita dengar dari Kementerian Keuangan, dari PLT Dirjen Bina Keuangan Daerah seperti itu. Tapi ini kebetulan partai kami tadi melakukan pelatihan kepala daerah dan pertanyaan ini diajukan ke saya semua, ya, supaya mereka bisa dengar. Lalu dikatakan tidak boleh mengurangi belanja wajib dan memperbanyak memperbanyak belanja langsung kepada masyarakat yang berdampak. Kriterianya apa? Yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena kalau hanya terlalu umum begitu, ya, bikin kegiatan di di restoran juga berdampak kepada masyarakat, bisa begitu. Jadi harus ada panduan Bapak Ibu kalau menurut saya. Jadi 3 hal itu, kepastian soal pemotongan dana transport dan apakah benar itu menjadi dana cadangan yang artinya bisa dipergunakan oleh daerah. Yang kedua tentang belanja wajib tidak boleh kurang. Dan kemudian apa sih kriterianya belanja yang berdampak kepada masyarakat menurut aturan yang ada. Itu aja pimpinan. Pimpinan, saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kang Deddy Sitorus. Saya izin, karena saya udah kasih ke Pak Deddy Sitorus, saya kasih kesempatan 1-2 yang lain kalau ada. Kalau tidak dari meja pimpinan silakan. Ambil bikin kesimpulan Pak. Terima kasih. Pak Basuki yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Tomsi, Bapak-Bapak, Pak Heldi. Saya tertarik nih Bang Deddy tadi mengatakan, khusus Pak Tomsi, memang benar Pak, saat ini tentu kita ada efisiensi anggaran di daerah-daerah. Nah, mungkin dari beberapa efisiensi ternyata ini sebetulnya Pan RB, tetapi karena usernya adalah pemerintah daerah, itu kawan-kawan yang R2, R3 ini, itu praktis kan lagi menunggu penempatan ya Pak ya. R2, R3 artinya mereka yang ikut P3K, tapi belum ada penempatan. Kalau efisiensi berarti mereka tidak mendapat gaji. Sementara di tempat yang lama mereka sudah tidak mendapat gaji. Tolong mungkin ini nanti disesuaikan bersama pemerintah. Saya yakin Menteri Keuangan mengatakan kalau gaji mestinya tidak terpotong. Tapi masalahnya itu belum terdata. Yang R2 dan R3 itu belum terdata menjadi P3K. Baru menunggu formasi. Nah mohon nanti boleh ini tolong disampaikan agar jangan sampai mereka kehilangan gajinya. Karena menunggu penempatan. Itu saja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Tomsi. Terima kasih. Pimpinan lain ada? Cukup? Bisa kita bacakan kesimpulan? Langsung ditampilkan aja kalau sudah. Kesimpulan rapat kerja, rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, _ Kepala Badan Pengawas Perbatasan, Ketua
Pak Hedi masih jadi ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Rabu 12 Februari 2025. Komisi Pengelola itu. Badan Pengelola. Itu di atas itu Badan Pengelola Perbatasan. Badan Nasional Perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Sudah Pak ya? Oke. Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN tahun 2025 Kementerian Lembaga Mitra Kerja Komisi 2 DPR RI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan mitra kerja sebagai berikut. A. Efisiensi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN sebesar 1.053.500.000.000 rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 6.309.534.826.000 rupiah menjadi 5.244.826.000 rupiah. Pak Bas. B. Efisiensi anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar 2.174.500.000.000 rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 4.709.328.518.000 rupiah menjadi 2.628.518.000 rupiah. Ketua, Ya, kanan. silakan. Saya dengar OIKN ini ada tambahan lagi selain yang 5,2 triliun ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Basuki nanti. Ya, nanti dijelaskan setelah ini. Yang jelas kita berdasarkan dokumen yang dari Kementerian Keuangan, Pak. Nyatanya cuma ini. Yang itu tidak dari Menteri Keuangan memang. Dari APBN ini. Ya kita nggak tahu yang dari mana, yang Pak Toha dapat, yang menjelaskan Pak Basuki tadi Pak. Ya, makanya. Perlu klarifikasi Pak? Atau nanti pas sesi berikutnya? Sebentar. Jadi Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 2. Jadi yang kita bahas ini adalah efisiensi dari DIPA awal. Yang tadi kami laporkan sebelum ada ratas pembahasan EKN tanggal 21 Januari. DIPA awal ini yang diserahkan oleh Bapak Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga pada Desember 2024. Jadi nanti pada sesi kedua kami akan laporkan tambahannya tadi yang kami usulkan, yang besok baru mau dibahas. Terima kasih. Memang kalau Kiai Toha itu Pak, dia bisa membaca yang tersurat dan tersirat. Maksud saya begini Ketua, sebentar. Maksud saya begini Ketua, dengan anggaran segitu yang mungkin tidak terprediksikan. Artinya begini, prediksinya kan 2045 kan selesai IKN ini. Jadi ada tahapan tiap tahun itu berapa anggarannya begitu kan. Nah, dengan anggaran ini kan mungkin saja, mungkin kemungkinan besar tidak sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Oleh karena kan mungkin ada dana tambahan yang lain, nah itu yang perlu kita ungkapkan. Sehingga kita bisa sampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Sesi kedua khusus otorita IKN Pak. Ini habis kesimpulan, 2 pejabat akan balik, otorita tetap di sini khusus untuk Pak Toha. C, biar lanjut. Efisiensi anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia sebesar, naikin dong, 59.059.992.000 rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 89.271.812.000 rupiah menjadi 30.211.820.000 rupiah. Izin pimpinan, Ya, silakan Pak. belum dimasukkan rekonstruksi yang 25 miliar.
Jadi langsung saja usulnya gimana, Pak? Tambahan 25 miliar. Jadi menjadi 55 yang Pak Sekretaris pakai mikrofon, Pak. Izin Pak Ketua dimatikan. yang 30 miliar itu menjadi 55 211 820 ribu. Pelan-pelan, Pak. Siap. Nah, itu ditulis 55 211 820 ribu. Siap. berarti pemotongan atasnya beda dong, nggak segitu dong. Pemotongan atasnya? Kan efisiensi anggaran DKPP sebesarnya juga harus berubah dong. Enggak. Berubah dong. Karena 89 dikurang 59 berapa tuh? Ya. Efisiensinya memang 59 miliar. Betul itu angkanya, efisiensinya segitu. Kemudian ada tambahan dengan rekonstruksi 25 miliar menjadi 55 211 sekian tadi. 25 miliarnya belum dicantumkan. Ya, ya. Buka lagi yang DKPP. Kau belum sampaikan. Efisiensinya 59 dikurang 25. Nah ini. Ya. Ya. Berarti efisiensi anggarannya bukan 59 miliar melainkan 30 miliar 211. Bisa dipahami nggak sekretariat? Bisa ya? Yang di depan ini ilmu rekennya bagus semua kanan kiri saya ini. Coba sudah, yang kesimpulan disesuaikan sudah? 30 miliar 211 820 ribu itu efisiensinya. Menjadi pengurang dari 89 miliar di Pak awal. Ya. Nah, kalau begini Pak, Ya. 89 kurang 30 harusnya 59 Pak. Ya. Bukan 55. Di mana salahnya lagi? 58 apa berapa lah itu mestinya. Coba dibaca betul-betul sekretariat. Izin pimpinan. Baripki, izin. Pimpinan. Izin. Itu mungkin Pak DKPP perlu menjelaskan arti rekonstruksi yang 25 miliar itu ditambahkan ke yang 50, yang 89 atau gimana gitu. Sehingga ada salah. Izin Pak, jadi yang tambahan 25 miliar itu menambahkan hasil dari efisiensi 89 pagu awal menjadi 30. Gitu. Jadi 89 Berarti pimpinan kalau itu artinya pagunya sebenarnya 89 tambah 25, efisiensi 59. Nah gitu. Coba Pak Rahmat. Coba. Enggak begitu dong. Enggak masuk akal. Kalau arti itu ya, kalau saya menangkap pimpinannya, kalau arti rekonstruksi tadi itu 25 plus 89 berarti itulah pagunya dikurangi efisiensi 89. Kalau Jadi begini, pagunya 89. Tanggal 22 Januari keluar Impres nomor 1 2025. Menjadi Ya kan? Jadi 50 dikurangi 50, betul kan? Kemarin dikoreksi lagi, nggak jadi 50, kurangnya cuma 30 gitu loh bos. bentar Pak. bukan Betul kan? bukan pimpinan. Bukan, sebentar. Bukan, salah. Coba dijelaskan. Ayo, yang benar gimana? Enggak.
ini kalau urusan duit kecil jadi malah ribut ini. Jadi pagu awal itu 89 miliar, Bapak. Kemudian dilakukan efisiensi 66%, efisiensinya saja 69 miliar. 59. Menjadi 30 miliar, kemudian dilakukan rekonstruksi 25 miliar. Jadi artinya 30 miliar ditambah 25. Itu. Ya, penambahan anggaran setelah dikurangi efisiensi awal. Jadi begitu. Ulangi, Pagu 89. Efisiensi 59, oke, menjadi 30. 30. Itu aja ditulis langsung ketik, Pak. Ya, Ya, mana sudah kami sekretariat? bikin sebenarnya. Kemudian kalau istilahnya Pak Dedi ditambahi, kalau bahasa tadi pagi rekonstruksi 25 miliar. Jadi total menjadi 55 miliar 211 juta 820 ribu. Begitu. Nah. Ya. Gitu. Pusing kan? Bisa Kayaknya dipahami sekretariat, Pak Komar masih pusing juga. 89 dikurangi 55 itu efisiensinya. Ya. Dikurangi 59. Coba 89 Masa. 271 dikurangi 55 ya UTT-nya segitu. Dikurangi 59. 59. Dikuranginya 59. Jadi 30. Nah iya, 30 terus tambah 25 gitu. Jangan dipikir ribet lah. Nah, benar nih. Udah. Iya 30. Ya. Hmm, 85. Dapat dari mana itu? 30 miliar, saya ulangi lagi ya. Kok 30? 30 miliar 211 juta. Pak, coba dibaca betul-betul. Iya, ya. Efisiensinya itu adalah dari awalnya 89. Betul ya. Sekarang jadi 55. Ya. 89 kurang 55 itulah nilai efisiensi, Bapak. Ya. Bukan 89 kurang 59, bukan. Ini nggak diuraikan, tengahnya nggak disebut, Pak. Langsung ke rekonstruksi akhir. Setuju. Setuju, Pak ya? Ya. Oke. Yang penting, Maaf nih yang mulia, kita jadi agak yang tegas penting nih, hasil yang mulia. akhirnya. Hasil akhirnya 55 kan? Ya. Oh, Udah, tulis tadi 34 tadi. Ya. Nah, ini salah lagi dia. Enggak dia itu. Oh iya ya. Oh, betul. Oke. Jadi dari sebesar 89 dikurangi 34 jadi 55. Ya. Biar definisinya sama dengan yang di atasnya. Ya, 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 ya. Ini langsung akhir Pak. Ya. Sudah, saya bacakan. C. Efisiensi anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP sebesar 34 miliar 59 juta 992 ribu rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 89 miliar 271 juta 812 ribu rupiah menjadi sebesar 55 miliar 211 juta 820 ribu rupiah. Benar nih Pak ya? Oke. D. Efisiensi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP sebesar 128 miliar 700 juta rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 267 miliar 135 juta 531 ribu rupiah menjadi
134.435.531.000 rupiah. Benar Pak ya? Untuk keseluruhan bisa kita setujui ya? Dengan demikian Pak, izin sebelum meninggalkan tempat kita tanda tangani bersama dulu di depan. Nanti dengan segala hormat Ketua DKPP dan jajaran, Sekjen Kemendagri yang mewakili Mendagri dengan seluruh jajaran saya persilahkan untuk meninggalkan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Silakan disaksikan kawan-kawan fraksi, kita tanda tangan dulu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini yang kami tampilkan adalah suasana di ruang rapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Otorita IKN. Rapat dengar pendapat ini agendanya adalah membahas rekonstruksi anggaran sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, yakni untuk melakukan efisiensi anggaran dengan total 306,6 triliun rupiah, dan diantaranya beberapa kementerian dan badan atau lembaga negara ini juga mengajukan beberapa usulan terkait dengan rekonstruksi anggaran ini yang dibahas bersama dengan mitra kerjanya masing-masing di DPR RI. Dari rangkuman atau kesepakatan yang tadi sudah dibahas dan disetujui, hasilnya adalah Komisi 2 DPR RI menyetujui rekonstruksi anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri, yakni akan mengalami rekonstruksi atau efisiensi anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari sebelumnya 4,7 triliun rupiah menjadi 2,6 triliun rupiah. Kemudian untuk efisiensi anggaran Otorita IKN adalah sebesar 1,1 triliun rupiah. Dari yang sebelumnya 6,3 triliun rupiah menjadi 5,2 triliun rupiah. Sementara untuk DKPP, tadi yang sempat cukup panjang dibahas di sesi rangkuman ini pemirsa, namun akhirnya disepakati efisiensi bagi DKPP sebesar 34 miliar rupiah. Dari sebelumnya 89 miliar menjadi 55 miliar rupiah. Dan untuk BNPP dari 100 efisiensi menjadi 138 miliar dari sebelumnya 267 miliar rupiah, sehingga total efisiensinya adalah 128 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.